Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan terbuka. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan hormat kepada Engkau ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus itu. Berkat kasih dan anugerah-Mu yang mana kami ada, kemurahan yang dari Engkau yang memberikan kepada kami sehingga kami boleh hadir di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehari telah berlalu ya Tuhan. Inilah hari yang Kau jadikan untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Yesus. Yang mana kami ada ini ya Tuhan Yesus, bukan gagah dan kuatnya kami ya Tuhan. Ini semua berkat Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Terpuji-pujilah Engkau itu. Tuhan, berilah kami ya Tuhan pengertian ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus menerus ya Tuhan. Tuhan yang baik itu, sapa hamba, seisi keluarga kami dan rekan-rekan dan jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Berkat Engkau ya Tuhan Yesus, keluarga kami dimenangkan ya Tuhan Yesus. Tuhan, lihatlah kursi-kursi yang kosong ini ya Tuhan Yesus. Kalau Engkau yang mau memberikan kami, saudara-saudara kami ingin datang ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan sentuhlah kami ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami, saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan untuk saudara kami untuk hadir dan datang. Biarlah jiwa dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau bila mana Engkau berkarya ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan yang kami sangat rindu ya Tuhan, menantikan saudara kami yang belum mengenal Engkau atau yang sudah mengenal Engkau. Kiranya Tuhan Kau hadirkan kembali ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, sertai kami ya dalam pelayanan ya Tuhan, rekan-rekan kami, main musik, singer royal, pemungut kolektan dan multimedia ya Tuhan. Bagi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan untuk membawa kebenaran juga Tuhan Yesus. Roh hikmat dari Engkau ya Tuhan Yesus, untuk membawa kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Engkau sertakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus. Untuk gedung ini ya Tuhan, kiri kanan kami Engkau naungi ya Tuhan, dengan malaikat-malaikat surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Sekarang kita akan masuk dalam pujian. Saya undang saudara ke bangku berdiri. Kau
masuk dalam firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar hanya Engkau yang menjadi pertolongan kami yang setia, pertolongan yang sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami yakin kami ada di tempat ini pun semuanya karena pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Allah. Dan kalau sebentar kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kebenaran firman Allah yang kami akan dengarkan benar-benar itu berasal dari Tuhan, dan benar-benar itu akan memberkati kami. Dan kami percaya di dalam kebenaran ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kuasa-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Minggu yang lalu kita sudah kembali mendengarkan tentang kasih Allah, dan judulnya adalah kasih setia Tuhan. Dan pada kesempatan ini kembali kita akan melihat firman Tuhan. Judulnya adalah kasih setia abadi atau kekal, ya. Dan kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Sebenarnya intinya ada di ayat 8 dan 10,
Tetapi ayat 9 itu nanti juga kita akan bahas bersama, menyinggung tentang seorang tokoh di dalam Alkitab. Dikatakan demikian, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, diingatkan oleh Allah melalui Yesaya kepada bangsa Israel bahwa Allah itu mempunyai kasih setia yang abadi, tidak berhenti, kekal. Nah, untuk itu saudara, di dalam, kalau kita membaca kembali di dalam ayat yang ke-8 tadi di sana dikatakan, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Nah, saudara-saudara, di sini kita memperhatikan bahwa di dalam Allah memberikan kasih setia abadinya ini, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di dalam kasih setia Allah itu mempunyai aturan, dan aturan-aturan itu seharusnya lah dijalankan, dilakukan oleh orang yang percaya kepada Allah. Dan ini dikhususkan untuk bangsa Israel. Ini berbicara kepada bangsa Israel bahwa sesaat dikatakan dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Nah, saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel ini sekali lagi adalah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah, sangat dipedulikan oleh Allah. Dan Allah telah menyatakan kepada mereka bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Allah akan menyertai mereka. Dan kasih setia Allah ditegaskan di dalam ayat ini adalah kasih yang abadi. Kasih setia Allah abadi. Sehingga sekalipun bangsa Israel mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi Allah tetap memberikan kasih setianya, karena dia sudah mengeluarkan atau dia sudah berniat untuk memberikan itu kepada manusia, maka dia akan kerjakan, dia akan lakukan. Tetapi saudara, sekali lagi kalau kita perhatikan, sesaat di sini murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku. Artinya ada waktu-waktu di mana Allah izinkan orang yang dikasihinya sekalipun, termasuk bangsa Israel, oleh karena kekerasan hati mereka, oleh karena ketidaktaatan mereka, oleh karena ketidaksetiaan mereka, oleh karena ketidakpatuhan mereka, maka ada saat-saat tertentu di mana Allah mengizinkan untuk mereka mengalami yang dikatakan di dalam ayat ini murka Allah. Dan kalau berbicara tentang murka Allah kepada orang Israel, kita tahu bersama itu dicatat di dalam 1 Korintus 10 kalau tidak salah. Di sana diungkapkan itu menjadi contoh buat orang Korintus
orang Korintus, dan saya yakin juga saudara menjadi contoh buat orang-orang yang percaya, termasuk GPDI Padang Mulia, jemaat GPDI Padang Mulia. Sehingga kalau ini dinyatakan sebagai contoh, ini berarti pernah terjadi, dan kalau seandainya itu dilakukan, itu dijalankan, maka itu pun akan terjadi kepada seseorang yang melakukannya. Kan bangsa Israel pada waktu itu mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, lalu kemudian ditimpakan satu murka kepada mereka. Nah, ini adalah merupakan peringatan yang kalau kita lihat peringatan Allah yang dikatakan di sini bahasanya sesaat, tetapi cukup mengerikan kalau seandainya itu tidak ditanggapi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena seringkali saudara, apalagi di akhir zaman ini, kita akan melihat saudara, saya seringkali berpikir begini, dengan teknologi yang begitu canggih, kalau seandainya kita tidak mawas diri, kita akan gampang sekali terpengaruh. Makanya saudara, apa yang saya sampaikan kepada kita jemaat GPDI Padang Mulia, supaya kita mempunyai ketetapan hati dan kita tidak tergoyahkan. Itu kan bagian dari dimana kalau teknologi ini yang semakin canggih ini, itu kita tidak waspada, tidak ada ketetapan hati dalam kebenaran firman Allah, dalam memahami pengetahuan dari yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan menganggap bahwa teknologi yang canggih ini luar biasa dibanding dengan kebenaran. Sebab nanti saudara, kalau sekarang kan kita sudah banyak mendengar tentang teknologi di mana ada robot. Ya, saya sudah juga pernah sampaikan besok-besok yang nanti akan, misalnya dia adalah seorang pebisnis, dia mau mengadakan rapat di luar kota atau di luar negeri, yang datang itu bukan lagi orang yang pribadi yang berbisnis ini, tetapi bisa aja robot yang sudah dibentuk menjadi sama seperti orang tersebut, dan robot itu lebih pintar diprogramkan, ya, lebih pintar mungkin ribuan kali lipat daripada orang itu. Sehingga kalau dia pergi di satu tempat ikutin rapat, semuanya bisa dia berikan, presentasi, ditanya, dijawab, dia jawab, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kan saudara, di dalam kita menjalani hidup percaya kita, saya selalu merasa bahwa sekencang-kencangnya teknologi tidak bisa membatasi atau tidak bisa mengalahkan kencangnya firman dan Roh Kudus. Nah, itu mesti kita tanamkan, saudara. Kecepatan teknologi, walaupun kalau dulu itu ribuan tahun baru muncul teknologi, lalu kemudian ratusan tahun baru muncul teknologi yang satu lagi. Nah, beberapa tahun ini dimulai dari tahun berapa itu? Mulai dari handphone tahun 80-an ya. Tahun 80-an lah. Ya. Itu pun saudara, saya pertama pegang handphone yang namanya Nokia, kalau dilempar ke lehernya anjing, anjing itu bisa pusing, bisa mati karena saking beratnya. Iya kan? Lalu sekarang coba bayangkan saudara, yang sekarang kita, kalau dulu pun saudara-saudara kita bisa programnya itu terbatas sekali, tapi orang kan sudah bangga banget pegang handphone. Wah,
Walaupun seringkali nggak ada yang telepon, dia pura-pura ngobrol. Mau kasih lihat saya ini ada handphone loh saudara. Tapi itu saudara, itu bisa. Nah, kalau seandainya kita tidak melatih diri kita memahami tentang apa yang menjadi ketetapan kebenaran firman Allah saudara, maka kita akan terbawa. Makanya kan saya sampai katakan di dalam ibadah juga kita harus fokus. Karena apa? Ini juga mengajar, melatih kita supaya kan di dalam ibadah itu kita betul-betul tujuan ibadah kita mau mengagungkan Tuhan. Amin saudara. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, termasuk handphone yang kita pegang, termasuk pekerjaan kita, sehebat apapun, semuanya itu dari Tuhan loh saudara. Yang bikin handphone itu siapa? Manusia kan? Manusia diciptakan siapa? Ada yang manusia menciptakan manusianya sendiri? Kan enggak. Diciptakan oleh Tuhan. Sepinter-pinternya manusia menciptakan roket, pesawat, sampai ke bulan, dan lain sebagainya. Itu semua diberikan oleh Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia kan adalah untuk kebaikan. Lalu kemudian kalau itu dijalankan tidak baik, nah ini diserongkan yang kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang seringkali salah, tetapi oleh karena mencari sesuatu bahkan supaya banyak duit yang didapat di sana, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Nah itu sudah biasa. Handphone juga kalau dulu saudara kalau misalnya kita kan di Alkitab bilang akhir zaman yang jahat akan bertambah jahat. Saya seringkali berpikir begini, teknologi kan itu bisa memperhatikan, bisa melihat orang yang suka berbuat jahat. Kalau dulu kan tidak ada CCTV, orang berbuat jahat, mereka sembarangan aja. Sekarang sudah ada CCTV. Ini memang walaupun ini baru satu-satu, itu mengurangi, seolah-olah mengurangi kejahatan. Tetapi firman Allah katakan kejahatan itu akan meningkat. Nah itu dilihat dari mana? Teknologi. Orang bisa curi uang melalui teknologi. Kalau dulu kan langsung orang mau mencuri di bank, dirinya sendiri dia pergi. Misalnya seperti itu ya. Kan kita lihat di TV, bahkan difilmkan. Lalu kemudian sekarang saudara, melalui handphone itu bisa narik duit. Gitu. Bisa nyuri duit dari orang mana. Kan itu udah ini sekali saudara. Sekarang kan misalnya kayak undangan, kan ada tuh undangan. Kalau dibuka, maka orang yang mengirim undangan itu dia akan melihat semua yang menjadi program kita di handphone itu, termasuk ATM, nomor rekening, gitu. Nah, sekarang menanggapi akan hal itu, saudara. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana keadaan kita? Nah, kalau kita melihat di sini saudara, terjadinya murka Allah oleh karena orang yang dikasihi oleh Allah itu tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia lebih cenderung untuk melakukan aktivitas yang dia lihat mungkin secara jasmani, secara materi menguntungkan. Dia lebih cenderung ke sana dibanding setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, dan kesetiaan Tuhan itu adalah kesetiaan yang kekal, abadi. Ini seringkali saudara tidak bisa dipahami oleh sebagian banyak orang, termasuk orang yang percaya, kalau pikirannya, hatinya ini masih terikat dengan perkara-perkara keduniawian. Karena keduniawian ini kan firman Tuhan berkata bahwa
Kalau kita mengasihi dunia, berarti kita membuat seolah-olah kita menjadi musuh Allah. Iya kan? Jadi ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Jadi terjadinya murka. Nah, disinggung di dalam ayat yang ke-9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Nah, apa yang terjadi di zaman Nuh? Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Kejadian ayat 1 dan 2, nah kemudian nanti kita lihat ayat yang lain. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara perhatikan peristiwa yang belum menikah. Perhatikan baik-baik. Kalau memilih, betul-betul pilih yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Karena kalau kita perhatikan di zaman Nuh, sebelum terjadi air bah, ternyata ini yang terjadi, bahwa maka anak-anak Allah melihat ini, anak-anak Allah ini kalau di dalam perjanjian yang baru itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Walaupun ada yang mereka menerjemahkan anak-anak Allah ini, ada yang bilang malaikat, tetapi kalau bicara malaikat kan itu kan berarti malaikat itu kan dalam bentuk roh, enggak daging. Gitu. Kan ada juga ya, ada yang mengajar seperti itu. Tetapi kita melihat di sini anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang percaya bahwa anak-anak maka anak-anak Allah melihat. Jadi ini mata juga harus hati-hati, saudara ya. Ada haleluya, saudara. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, di sini saudara kita melihat anak manusia ini orang yang tidak percaya, orang atau dunia, ya, tidak percaya kepada Allah. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nggak ada lagi batasan. Mereka enggak. Yang penting mereka suka, mereka lakukan. Jadi firman-firman yang sudah seharusnya dijalankan, mereka sudah abaikan. Tidak ada lagi yang menyaring, tidak ada lagi penyaring. Sehingga ini yang mengakibatkan sehingga Allah murka kepada mereka di zaman Nuh ini. Lalu kita melihat ayatnya yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, saudara-saudara, biarlah kita yang ada di sini hati kita betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak murni, maka itu akan membuat seseorang selalu memikirkan apa yang jahat. Kan ini jelas, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, oleh karena saudara mereka sudah terpengaruh dengan dunia. Mau tidak mau orang yang motivasinya dunia, hatinya pasti jahat. Yang selalu muncul itu pasti jahat. Ya, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, karena kejahatan yang dilakukan, buahnya pasti jahat. Sudah minggu yang lalu sudah disinggung kan, saudara. Tidak mungkin buah arah menghasilkan buah apa waktu minggu yang lalu?
Dukung. Tidak mungkin, saudara. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, diinginkan oleh Tuhan supaya hasil dari buah keyakinan percaya kita itu pasti sesuai dengan firman Allah. Tidak mungkin kalau seandainya saudara melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu buahnya baik, gak mungkin. Kalau tindakan, kalau perilaku kita, kalau hati kita, kalau pikiran kita itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, pasti hasilnya tidak baik. Nah, ini kan sudah diberitahukan oleh kebenaran firman Allah. Ya, ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa Nuh mendapat kasih karunia? Karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia berbeda dengan orang dunia di zaman itu, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, ini saudara, ada satu perbedaan yang harus dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita manusia saja bisa menilai seseorang kok dari tindakan dan tingkah lakunya. Bagaimana kalau Allah yang nilai? Dan kalau Allah yang nilai, maka ada masanya dia akan pisahkan antara orang benar dan orang yang tidak benar, antara orang jahat dan orang yang benar. Itu pasti suatu saat akan dipisahkan. Sekarang saudara, digambarkan juga di dalam perjanjian yang baru kan, lalang dan gandum. Ada seperti contoh, lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Lalu ada yang berkata, cabut aja lalangnya. Oh, jangan dicabut. Nanti kalau lalang itu dicabut, nanti gandum juga itu tercabut. Makanya biarkan saja. Nah, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ini bisa terjadi. Walaupun kita berada di gereja, walaupun kita berada di ibadah, tetapi bisa aja kita menjadi lalang di tengah-tengah pelayanan. Sehingga nanti satu saat kalau sudah muncul, kalau sudah kelihatan buah daripada gandum itu, lalang itu kan, lalang itu ada buahnya nggak? Nggak ada kan? Nanti akan kelihatan, saudara. Lalang itu kalau dia bertumbuh selalu kelihatan naik terus. Tetapi kalau gandum, dia bertumbuh, kalau sudah berbuah, dia tunduk. Nah, itu bedanya. Nah, ini adalah merupakan satu gambaran, saudara. Orang yang mau melakukan hal yang tidak baik kelihatan terus naik, hati-hati. Karena satu saat kalau seandainya itu akan dipotong, itu pasti akan kering kan. Kalau dipotong kan dipotong sama-sama, tetapi akan dipisahkan mana gandum dan mana lalang. Bukan belalang. Makanya saudara, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita mengambil contoh lah kepada zaman Nuh di sini. Nuh pada waktu dia mendapatkan perintah Tuhan, Damaskus dia akan Nuh buat bahtera. Di mana? Di gunung. Kenapa nggak di pinggir pantai? Untuk melakukan firman, saudara, memang susah gampang loh. Dan banyak orang yang tidak mau menjalankan sesuai dengan kebenaran karena kayaknya gimana gitu. Masa sih bikin bahtera di gunung? Sementara pohon-pohon mungkin ada yang di jurang. Nah, bagaimana? No, cuma dibantu sama istri dan juga calon menantu yang 3 orang. Nah, itu kan saudara kita melihat. Memang saudara juga datang di ibadah, kalau tidak merasa beban atau tidak merasa
berkorban harus diperiksa dulu ya, harus dikoreksi dulu. Karena kalau seandainya saudara, wah ini kan karena hari Minggu saya harus ibadah, jangan. Supaya dilihat sama ibu gembala, jangan saudara. Saudara datang di ibadah karena ingin merasakan kuasa Allah, hadirat Allah. Makanya saya katakan bahwa walaupun jemaat kita kecil, tetapi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Allah turun di atas kehidupan kita, dan kita merasa hadirat Allah itu lebih luar biasa daripada ribuan orang tetapi tidak merasa hadirat Allah. Betul gak? Ribuan orang datang ibadah, pulang kosong juga. Tetapi kita yang sedikit ini, saudara, karena kita sungguh-sungguh, kita setia, kita taat, dan kita merasa bahwa ibadah itu sesuatu yang luar biasa. Pada saat engkau beribadah kepada Tuhan, pada waktu engkau pulang, terjadi satu perbedaan. Saudara datang dengan muka masam, pulang dengan bersukacita. Iya kan, saudara? Karena ibadah itu mengandung kuasa yang besar, dan itu perlu kita pahami, saudara. Dan ini dilakukan oleh Nuh, walaupun dia setengah mati, dia nggak berbantah-bantah loh sama Tuhan. Kita kan, kita mau buat Natal, misalnya kayak rumah kemarin, ada nggak yang suka berbantah-bantah? Nggak ada ya? Oh kenapa sih mesti begini? Kenapa sih mesti begitu? Padahal tujuannya sudah tahu pasti, Natal, perayaan Natal, misalnya seperti itu ya. Contoh, kan ada saudara, puji Tuhan kita di tempat ini nggak ada yang mau berbantah-bantah, tetapi di luar sana baju saja, warna baju saja itu bisa berantem loh saudara. Saya mau merah, enggak, saya mau kuning. Akhirnya nggak ketemu. Pusinglah gembalanya. Bagaimana caranya ini? Tetapi puji Tuhan, kita punya hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita bersatu walaupun seringkali hati mungkin gak setuju, tetapi kalau untuk kebaikan kita sudah melihat hasilnya pasti yang baik juga. Amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ini saudara, kita perhatikan tentang Nuh di sini, karena di zaman Nuh, saudara, itu diingatkan oleh Yesus tentang kedatangan, ya, tentang kedatangan anak manusia. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat ke-37 dan sampai 39. Apa yang dikatakan di sana? Sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Ayat 30. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Saudara perhatikan ya, makan sih dan minum wajar, kita manusia memang kita harus makan. Kalau nggak makan dan minum ya habislah kita, meninggal sudah kita. Itu perlu, tetapi dalam keadaan yang makan minum ini seperti udah gak ada aturan lagi. Harusnya hari ibadah mereka pergi cari restoran. Nah, itu mungkin kira-kira ya, seperti itu ya. Tapi puji Tuhan sih di sini gak ada. Minum, kawin dan mengawinkan. Nah itu yang terjadi sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah itu yang terjadi saudara-saudara di zaman Nuh sebelum air bah itu datang. Jadi manusia pada waktu itu makan dan minum. Saudara-saudara, hal-hal yang pantas dan hal-hal yang tidak pantas, saya yakin Tuhan akan berikan hikmah kepada kita. Asalkan kita betul-betul saudara menempatkan diri sebagai orang yang percaya, yang mau melakukan akan kebenaran firman Allah. Ini kan kecenderungan manusia. Dan kalau kita melihat saudara, ini sudah terjadi. Orang mau pergi ibadah karena di sana gereja habis ibadah makan.
Misalnya seperti itu ya. Oh, di sana gereja habis ibadah sembako, itu kan sembako kan makanan juga. Ada yang kecenderungannya di situ loh saudara. Nah itulah sebabnya diingatkan di dalam perjanjian yang baru ini, pada zaman Nuh sebelum air bah, itu juga akan terjadi sebelum anak manusia datang. Siapa yang tidak suka sembako, tetapi aturannya ada. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, ayatnya yang ke 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Kenapa mereka nggak tahu sesuatu? Karena firman Allah disampaikan, mereka nggak mau dengar, nggak mau lakukan, tertutuplah sudah. Karena kecenderungan mereka tadi kan melakukan kejahatan. Jadi makan dan minum yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah itu dosa, itu jahat. Kawin dan mengawinkan, orang kawinkan itu saudara-saudara yang sesuai dengan kebenaran firman Allah nggak dosa, nggak salah. Tetapi sekarang kawin dan mengawinkan, kalau di Indonesia mungkin saudara kita banyak yang masih tertutup. Tetapi di luar negeri mungkin sudah bebas. Bisa aja di pinggir jalan, di mobil, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sembarangan aja. Bahkan kan sampai di negara-negara tertentu umur yang dianggap sudah dewasa bebaslah dia, dan selalu dibekali dengan alat-alat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan itu terjadi loh saudara. Dan kita melihat kalau seandainya itu sementara terjadi sekarang ini, berarti kedatangan Yesus tidak lama lagi. Tapi puji Tuhan saudara, kita tidak akan mengalami yang namanya, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Puji Tuhan, kita tahu sesuatu. Kita tahu tentang kebenaran. Sehingga kedatangan Yesus buat kita sebagai orang yang percaya enggak mengagetkan. Sebab kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kedatangan Yesus pada waktu kita sudah disingkirkan dan sudah terjadi 3,5 tahun penganiayaan antikris. Nah itu yang nantinya saudara, mereka kan nggak tahu, senang-senang mereka melakukan apa yang mereka inginkan, tiba-tiba datang Yesus. Dan itulah terjadi yang namanya perang Harmagedon. Yesus memusnahkan, mengalahkan antikris, iblis dan antek-anteknya. Dan kita masuk di dalamnya. Amin saudara. Kita masuk di dalam kerajaan Tuhan. Kita masuk di dalam percaya kepada Tuhan, sehingga kita tidak termasuk di dalam penganiayaan itu. Asalkan kita harus penuh dengan firman dan Roh Kudus. Amin. Supaya kita tidak masuk di dalamnya ya. Nah ayat ini juga sama dengan ayat yang di Lukas 12 ayat 26 sampai 27. Kita tidak usah baca. Tetapi kita mau melihat di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14, yang diingatkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah ini saudara. Makanya kalau kita mau cari pasangan, walaupun mungkin dia di depan kita kayak bidadari,
Tetapi kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, kita cari saja orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan, dia lebih daripada bidadari. Ini anak-anak muda nih nggak ada yang amin atau haleluya gitu ya. Karena yang kita perhatikan di sini, saudara, adalah hati dari seseorang. Muka boleh cantik, tetapi kalau hatinya rusak, hatinya jahat, tidak ada artinya apa-apa. Dan itu banyak ditonjolkan oleh orang-orang dunia. Puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan, kita adalah orang percaya yang selalu taat kepada kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Nah, kita melihat, saudara-saudara, keberadaan orang Israel yang melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mereka itu digambarkan seperti istri yang tidak setia kepada suaminya. Ya, Allah sebenarnya menganggap bahwa Israel ini adalah istri. Artinya kalau istri, dia harus tunduk kepada suami. Makanya kan di Efesus bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Tapi bukan berarti karena mentang-mentang firman Tuhan bilang tunduk kepada suami, lalu kemudian istri dijadikan kayak bola kaki, kayak apa, saudara. Nggak boleh juga, harus dihormati loh, saudara. Saya sangat menghormati Ibu Gembala, dan Ibu Gembala dia sangat menghormati saya. Ibu Gembala walaupun cuma di dalam hati dia bilang amin pasti. Iya loh, saudara. Karena kalau enggak, ini repot. Dunia ini kan semakin canggih, semakin luar biasa. Kalau seandainya kita tidak dibekali dengan kebenaran firman Allah, wah, mata kita bisa kabur. Betul nggak? Maka kita akan melihat, menilai mata kita kan berbahaya, saudara. Seringkali mata ini kan cuman, wah dia kaya, wah dia cantik, dia ganteng, dia apa lagi? Dia tinggi. Tapi kalau seandainya dia pesek, nggak ada dunia pesek, pendek. Aduh, saudara-saudara ya. Nah, ini pemikiran-pemikiran ini, saudara, biar itu hanya dilakukan oleh orang dunia. Tetapi kita orang percaya mempunyai pikiran sama seperti Kristus. Di hadapan Tuhan adalah mulia. Ya. Jadi janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini firman ini, saudara, sudah disampaikan, sudah mungkin ya ribuan tahun. Ya, pada waktu Yesus setelah naik ke sorga, dan ini kan ditulis oleh Rasul Paulus yang kita yakin ini adalah ilhaman Roh Kudus. Jadi kan sudah ribuan tahun, saudara. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan kalau kita kaitkan dengan kebenaran yang kalau itu adalah ilhaman Allah, yang semuanya itu sudah dirancangkan oleh Allah, berarti kan sudah sebelum dunia dijadikan, yang kita pelajari minggu yang lalu. Nah, ini ya saudara-saudara yang perlu menjadi perhatian kita, karena Allah kita adalah Allah yang mempunyai kasih setia yang abadi. Kita juga perlu menghormatinya. Kita perlu menghargai. Jangan sampai contoh-contoh yang di dalam Alkitab seperti bangsa Israel yang tidak melakukan kebenaran akhirnya murka, ya, sesaat. Tetapi sesaatnya Tuhan kita melihat, saudara,
semua manusia kecuali keluarga Noah, ada 8 orang yang kemudian diselamatkan. Semua yang lain itu dibinasakan, termasuk hewan, binatang, di darat, di laut. Hanya yang diizinkan oleh Tuhan, Nuh bawalah sepasang-sepasang yang haram, yang tidak haram, bawalah sepasang-sepasang yang jinak, yang serem. Tetapi itu semua dikuasai oleh manusia. Tapi sekarang saudara-saudara coba, cicak aja jatuh dari atas, kita ada darah Yesus. Kecoa dia, ada yang sampai trauma lagi, ada yang sampai fobia. Kalau lihat cicak atau lihat apa, kayaknya takut gitu. Tapi puji Tuhan sih, kita semua dibekali dengan kuasa Tuhan. Jadi saudara, karena Allah memberikan kasih setia abadi kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, maka kita pun harus memperlihatkan kesetiaan kita kepada Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya saudara. Jadi kesetiaan kita juga harus mempunyai dasar yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan kelihatan setia tetapi hatinya nggak setia gitu. Jadi setianya ini betul-betul apa yang difirmankan oleh Allah itu dijalankan, itu dilakukan. Sehingga kita yang setia ini satu saat saudara, karena kita taat kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, menghargai Allah, menghormati Tuhan, sehingga kalau ada waktunya nanti Tuhan memperlihatkan murkanya kepada orang yang tidak benar, maka kita akan dipisahkan. Dan itu jadikan sebagai doa-doa kita kepada Tuhan. Makanya saya suka berdoa, jauhkan dari mara, bahaya, celaka, niat perang fasik. Bahkan saya berdoa banjir, apa lagi, air bandang, banjir bandang, dan lain sebagainya. Doakan kepada Tuhan supaya di dalam kehidupan kita itu Tuhan kan juga melihat kita setia, kita melakukan kebenaran firman Allah, maka Tuhan juga menilai kehidupan kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih dilihat Tuhan, sesuatu yang bertentangan tetapi itu masih ada dalam hidup kita, melanggar kebenaran firman Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengampun. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Dan kasih setia Tuhan itu abadi. Selama kita hidup dalam dunia ini, kalau masih ada yang kurang, Tuhan akan berikan pertolongan supaya kita terbebas dari hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.
Kami sangat mendambakan kasih itu di dalam hidup kami. Kasih yang abadi, kasih yang datang dari Allah, kasih yang seperti itu yang sangat kami perlukan dalam perjalanan hidup iman kami. Karena kasih itu yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Kasih itu yang akan mengajar kami untuk selalu melakukan kebenaran di dalam kehidupan perjalanan iman kami. Dan kasih itu yang akan selalu membawa kami kepada kebenaran. Tuhan terus berkarya lewat hidup kami. Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan kami di dalam Engkau. Jadikan kami semua jemaat yang kuat, jemaat yang mengasihi dan mencintai Tuhan, jemaat yang setia kepada Tuhan, jemaat yang tunduk terhadap otoritas Allah untuk berkarya dan bekerja dalam hidup kami, sehingga benar-benar kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang mengalami kasih itu, mengalami kuasa Allah yang dahsyat, menjadi bahagian hidup kami dalam perjalanan iman kami. Ada kemenangan, ada kesembuhan ilahi, ada mujizat Allah
terjadi di dalam kehidupan kami. Kami dapat melihat Engkau melalui pekerjaan firman dan kuasa-Mu yang akan membuat kami terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Dan kami akan mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam perjalanan iman kami Tuhan. Kami bukan hanya mendengar dari orang tentang kebesaran kuasa Tuhan yang dahsyat, tetapi kami pun mengalami kedahsyatan kuasa itu di dalam pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan kami akan bertumbuh dengan Engkau menjadi orang-orang percaya yang kuat dan dalam di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan kebenaran-Mu di dalam kami. Teruslah berkarya melalui hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dan urapi dia dengan urapan-Mu yang datang dari sorga. Engkau buka rahasia kebenaran firman-Mu agar dia dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kesehatan, kekuatan Tuhan juga karuniakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Pembala. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini, memberkati semua korban sembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, hikmat kebijaksanaan menjadi bagian kami dalam menjalankan apa yang Tuhan percayakan kami dapat lakukan, dan kami yakin bersama dengan Tuhan pasti kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia, Engkau berkati, Engkau pulihkan, Engkau selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.